Ya, kita jumpa lagi dalam tutorial pelaporan pajak SPT PPN nihil, di mana kita ketahui bahwa sejak berlakunya e-faktur 3.0, pelaporan pajak tidak lagi menggunakan saluran DCP online khusus untuk PPN ya, tapi kita harus melalui web e-faktur. Jadi kita pelaporan SPT PPN tidak lewat DCP lagi, tapi lewat web e-faktur. Dan itu berlaku mulai 1 Oktober 2020. Yang pertama kita masuk ke DCP, ke situs web e-faktur pajak.go.id, dan akan langsung muncul seperti ini ya. Kita akan diminta memasukkan sertifikat elektronik. Kita pilih saja perusahaan mana yang mau kita laporkan. Setelah itu kita masukkan password Enova, lalu kita login. Nah, ini adalah tampilan setelah kita login. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada 4 menu, ada home, ada profil, ada administrasi, ada download di bawah, paling bawah. Nah, ini adalah tampilan e-faktur web pajak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaharui profil PKP kita. Jadi kita akan buka profil PKP yang di sebelah kiri. Nah, ini muncul. Di sini ada profil aplikasi yang di sebelah kanan ini. Ada profil aplikasi, ada juga profil PKP. Yang harus kita rubah adalah, yang harus kita isi di sini adalah profil aplikasi. Misalnya di sini ada tulisan misalnya penandatangan SPT, penandatangan faktur, kemudian jabatannya kita isi semua sesuai dengan pilihan, lalu kita simpan, dan nanti akan tertulis bahwa notifikasi bahwa kita sudah berhasil. Kemudian untuk profil PKP ini tidak bisa kita ubah ya. Ini profil PKP hanya bisa kita ubah di kantor pelayanan pajak. Jadi ini udah otomatis sesuai dengan yang kita buat, kita laporkan sebelumnya. Jadi yang kita isi yang pertama itu adalah mengisi profil aplikasi kita. Jadi kita isi penandatangannya siapa, penandatangan SPT, jabatannya apa. Setelah itu kita masuk ke monitoring. Kemudian kita akan masuk ke administrasi SPT, kemudian masuk ke monitoring SPT. Ini karena baru pertama kali kita melaporkan pakai web e-faktur ini, maka ini masih kosong. Kalau biasanya di DCP kan sudah ada muncul beberapa bulan sebelumnya, tapi ini karena masih baru, ini masih kosong. Dan nanti kita akan buat bagaimana caranya. Yang pertama kita klik yang di sebelah kanan, posting SPT. Kemudian ya, kita isi dulu tahun pajaknya 2020, kemudian masa pajaknya adalah bulan 9, karena saya melaporkan yang bulan 9 ya. Kemudian pembetulannya 0, kemudian akan saya submit. Kemudian muncul bahwa postingan kita masuk dalam antrian. Jadi silahkan tunggu, lalu kita klik OK. Ini artinya bahwa postingan SPT kita itu tidak langsung sukses, tapi masih dalam proses. Seperti ini statusnya adalah SPT sedang diproses. Jadi kita harus tunggu sampai SPT sukses statusnya. Caranya kita klik aja tampilkan, kita klik terus tampilkan ya. Nah, ini sudah muncul sukses posting. Di sebelah kanan ini ada 3 pilihan. Di sini ada buka, ada hapus, ada cetak SPT. Kita klik buka SPT aja. Buka SPT, kemudian di sini ada lampiran detail ya di sebelah kiri, di tengah ada lampiran AB, kemudian ada induk. Yang pertama kita isi seperti biasa adalah dari lampiran detail. Ini lampiran detail ini adalah
lampiran-lampiran yang seperti biasa ada lampiran A1, A2, B1, B2. Cuman karena kita adalah SPT nihil, karena kita tidak ada transaksi, maka ini tidak perlu kita isi ataupun tidak perlu kita cek. Misalnya pun kita cek lewat menu tampilkan ini, dia kosong isinya karena memang kita nihil. Jadi ini kita abaikan aja. Kita abaikan aja lampiran detail. Kita langsung masuk aja ke lampiran AB. Di lampiran AB ini sama juga ya, ini kosong semua karena memang kita tidak ada transaksi. Di sini yang perlu kita isi hanya pernyataan aja. Nah, ini misalnya pun kita buka semua kosong. Kita buka juga yang lain juga kosong ya, karena memang tidak ada transaksi. Ini kita abaikan aja kalau memang kita nihil ya. Kalau memang kita tidak ada transaksi, kita langsung aja ke pernyataan. Kita centang pernyataan bahwa apa yang kita isi adalah benar. Kemudian kita masuk ke submit. Ini kita harus masukkan sertifikat elektronik ya. Kita masukkan sertifikat elektronik kita. Kita cari di mana, kita klik browse, kita cari di mana sertifikat elektronik kita tersimpan. Lalu kita klik masukkan. Kemudian passphrase juga kita masukkan. Passphrase ini kalau kita lupa bisa dilihat di email ketika kita pertama mengajukan PKP. Kemudian setelah itu kita submit. Nah, ini tandanya kita berhasil. Kita udah berhasil mengisi lampiran AB. Sekarang kita ke induk. Di induk ini sama seperti di induk ini yang perlu kita isi adalah tanggalnya aja ya, tanggal kita melaporkan. Di sini sama seperti sebelumnya, kalau nihil tidak perlu diisi ya, karena memang semuanya kosong, nihil. Kita buka juga masing-masing pasti nihil. Kita isi aja. Yang harus kita isi di sini adalah tanggalnya. Tanggal berapa kita mau melaporkan. Ini saya laporkan tanggal 11 bulan 10. Kemudian centang pernyataan bahwa yang kita isi adalah benar. Setelah itu kita cek dulu apakah benar penandatangannya, tanggalnya. Kemudian kita akan submit. Ya, ini berhasil lapor SPT induk. Lalu kita klik OK. Kita klik OK karena sudah berhasil. Kemudian di sini kita lihat tampilan SPT-nya. Di sini di monitoringnya ini kita udah lihat ada bulan 9 ya. Tapi yang tadi itu belum terlapor. Kita masih mengisi. Sekarang kita akan klik lapor ya. Untuk melaporkannya kita klik lapor. Kemudian kita lihat dulu, kita periksa dulu apakah sudah benar tahun pajaknya, masa pajak, pembetulan. Lalu di sini kita akan browse. Kalau kita ada PDF yang mau kita lampirkan, di sini kita browse, kita masukkan. Tapi karena kita nihil, kita tidak melampirkan file PDF. Jadi kita langsung saja ke klik lapor. Karena kita nihil ya, langsung aja klik lapor tanpa lampiran. Dan di sini proses lapor SPT berhasil. Kita sudah berhasil melaporkan SPT nihil kita. Dan ini adalah tampilan berikutnya, akan muncul di sebelah kiri ini ada lihat BPE. Maksudnya lihat bukti lapornya, bukti penerimaan elektronik. Nah, ini adalah BPE-nya, bukti penerimaan elektronik. Kita copy saja. Biasanya saya copy, saya paste ke Word biar gampang dokumentasinya. Kita paste ke sini. Kalau mau dicetak PDF juga bisa, langsung ada menunya di situ, cetak PDF.
Di sini juga ada cetak SPT, menu cetak SPT. Kalau kita mau cetak SPT bisa langsung ke sini. Dia langsung terdownload. Tinggal kita simpan di mana. Dan hasil SPT yang sudah kita laporkan bisa kita lihat. Dan inilah contohnya bahwa SPT kita sudah berhasil dilaporkan. Terima kasih.